Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tes Channel Tuti Suryati. Kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 10 bab 5, yaitu kebenaran ajaran Al-Quran memuat semua aspek kehidupan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya dimudahkan dan tidak disulitkan dalam belajarnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum ibu melanjutkan mata pelajaran tentang Al-Quran Hadis ini, sebaiknya subscribe dulu ya, supaya pelajaran berikutnya atau materi-materi berikutnya tidak ketinggalan ya. Bagi yang belum di subscribe, kalau yang sudah di komen, likes aja atau share boleh ke teman apabila dianggap bermanfaat ya video ini. Selamat menonton. Kebenaran ajaran Al-Quran memuat semua aspek kehidupan. Dalam Al-Quran terdapat isi kandungan Al-Quran digali dan dikembangkan ke dalam berbagai bidang disiplin keilmuan. Di antaranya isi kandungan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama atau yang ke-1 adalah akidah. Secara etimologi, akidah artinya kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah berasal dari akidah adalah akaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau mukmin ya. Sedangkan secara terminologi, akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa, Maha Satu. Setiap muslim wajib meyakini kepada kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak meyakini kemahaesaan Allah berarti ia kafir, dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah dinamakan musyrik. Penjelasan Al-Quran tentang pokok-pokok ajaran akidah yang wajib diyakini oleh kita diantaranya adalah Quran Surat Al-Ikhlas, surat yang ke-112, ayat 1-4, yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan yang kedua diantaranya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ila wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian C, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 285, yang berbunyi sebagai berikut. Berikutnya adalah yang kedua, yaitu ibadah dan muamalah. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abadan ya'budu. Abada ibadatan, artinya mengabdi atau menyembah. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, ibadah berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah SWT
dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Al-Quran yang menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tersurat dalam firman Allah yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena meyakini bahwa seluruh alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya manusia sepenuhnya sadar bahwa seluruh alam membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 macam-macam sifat ibadah. Dari sisi tata caranya, ibadah dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, ibadah mahdhoh, yaitu ibadah yang tata cara dan tekniknya telah ditentukan secara jelas seperti atau contohnya sholat, puasa, zakat, dan haji. B. Ibadah ghair mahdhoh, artinya ibadah yang bersifat umum, tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Ibadah ghair mahdhoh ada yang memang bentuknya adalah ibadah seperti membaca Al-Quran atau bersedekah. Selain itu, ibadah ghair mahdhoh juga bisa berupa kegiatan umum, tetapi menjadi bernilai ibadah karena diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, bekerja mencari rizki nafkah yang halal diniati ibadah. Berikutnya adalah yang ketiga, akhlak. Secara etimologi, akhlak berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Kata akhlak adalah bentuk jama dari khuluq. Secara terminologi atau secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak biasa diartikan sebagai etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundamen penting dalam ajaran Islam. Berikutnya adalah Adapun di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ajaran akhlak Nabi Muhammad SAW antara lain Quran surat Al-Qalam ya. Kemudian Quran surat Quran surat Al-Qalam ayat 4, kemudian Quran surat Al-Ahzab ayat 2 ya. Silakan kalian buka dalam Al-Quran masing-masing. Berikutnya adalah tentang hukum. Yang keempat adalah hukum. Dalam masalah hukum, Al-Quran memuat kaidah-kaidah dan ketentuan dasar bagi umat manusia. Salah satu isi pokok ajaran Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun akhirat. Ketentuan-ketentuan yang lain yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran diantaranya tentang hukum perkawinan, tentang hukum waris, kemudian C. hukum perjanjian, D. hukum pidana, E. hukum perang, F. hukum antar bangsa, dan lain-lain. Yang kelima yaitu isi kandungan pokok Al-Quran adalah sejarah atau kisah umat masa lalu. Seperti telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, yaitu dalam kemukjizatan Al-Quran, di situ Al-Quran banyak menjelaskan tentang sejarah
atau kisah umat pada masa lalu, diantaranya tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah Nabi Ibrahim, kemujizatan Nabi Isa, kemujizatan Nabi Musa dan sebagainya. Nah, itu semua untuk dimaksudkan adalah untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Dengan berkaca dari kisah-kisah terdahulu, umat Islam bisa menjalani hidup agar sesuai dengan petunjuk yang diberikan Al-Quran. Keenam yaitu dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Al-Quran menekankan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan peradaban manusia. Sebagai kalamullah, Al-Quran hanya mengandung ayat-ayat yang memuat pengetahuan dan teknologi. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Al-Quran wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pertemuan untuk kali ini tentang Al-Quran mencakup semua aspek dalam kehidupan. Jangan lupa kalian